Selamat berjumpa kembali bersama admin. Admin harap kalian semua baik-baik saja. Nah, kali ini admin akan membawakan sebuah alur film yang sangat seru untuk ditonton. Bercerita tentang bangsa Hulk yang kini mampu membuat portal dan berniat menguasai dunia. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Selamat menonton. Diceritakan di dunia para orc. Seorang kepala suku dari sebuah klan bernama Durotan kini sedang berbincang dengan istrinya mengenai nama anak mereka yang nanti akan diberikannya ketika anak mereka lahir. Keesokan harinya, mereka dan seluruh klannya pun berkumpul dengan seluruh klan orc lainnya untuk satu tujuan, yaitu pergi mencari dunia baru untuk mereka tinggali karena dunia mereka kini yang sedang sekarat diakibatkan oleh ulah kekuatan misterius yang dikenal dengan sihir Vel. Gul'dan, seorang penyihir orc yang kuat, kini menyatukan seluruh klan orc bersamanya termasuk klan Durotan yang bernama Horde untuk mencari dunia baru bagi mereka dengan membuka sebuah portal yang bisa masuk ke dunia manusia. Dengan sumber tenaga dari para tawanan di sana, lalu Gul'dan pun membuka portal dengan sihirnya. Setelah itu ratusan prajurit orc pilihan pun masuk ke sana termasuk Gul'dan dan istrinya yang menyembunyikan kehamilannya di balik baju zirah pelindung tubuhnya. Namun begitu istrinya Durotan yang bernama Draka masuk ke portal, ternyata bayi di dalam kandungannya langsung berkontraksi dan ia merasakan bahwa ia akan segera melahirkan. Lalu Gul'dan pun membantu kelahirannya, namun sayang setelah bayinya lahir kondisinya kritis. Gul'dan pun dengan sihirnya lalu mengambil jiwa seekor rusa yang kebetulan tengah berada di dekatnya dan memindahkannya ke tubuh sang bayi. Akhirnya sang bayi pun hidup kembali. Sementara itu di sebuah tempat pembuatan senjata klan para kurcaci yang berada di wilayah Azeroth, seorang pembuat senjata di sana memperlihatkan sebuah senjata baru buatannya kepada seorang pria bernama Lothar. Namun ketika ia hendak mencobanya, seorang bawahannya mendatanginya dengan sebuah surat di tangannya. Dan setelah membacanya ternyata surat itu untuk Lothar dari sang raja. Lothar yang ternyata merupakan komandan pasukan kerajaan pun langsung pergi dari sana. Tak berapa lama, Lothar pun tiba sebuah kerajaan yang bernama kita sebut saja Kerajaan Atas Angin. Lalu ia pun diberitahukan tentang adanya penyerangan yang misterius terhadap sekelompok prajurit kerajaan di wilayah Azeroth. Mereka juga menemukan seseorang yang ingin bertemu dengannya dan meminta izin untuk memeriksa mayat mereka. Setelah mengetahui orang itu yang merupakan penyihir muda dari Kirin Tor, Lothar pun mengizinkannya. Dan setelah memeriksanya dan menemukan sesuatu yang misterius, ia lalu meminta Lothar untuk segera memanggil sang penyihir pelindung kerajaan yang bernama Medivh. Namun karena hanya sang raja yang bisa memanggil Medivh, Lothar pun membawanya menemui sang raja. Setelah menjelaskan bahaya yang akan datang yang ia tahu, lalu penyihir muda yang bernama Kadar pun meminta raja untuk memanggil Medivh. Setelah memberikan cincinnya kepada Lothar yang mewakili dirinya, raja pun memerintahkan Lothar untuk pergi menemui Medivh dengan menggunakan sebuah tunggangan burung raja wali kerajaan miliknya bersama Kadar. Tak berapa lama mereka pun tiba di sebuah tempat di antara gunung-gunung di sana, yang merupakan tempat tinggal Medivh sang penyihir pelindung kerajaan. Setelah bertemu pengawalnya Medivh, Lothar pun dibawa menghadap Medivh yang kini sedang membuat patung dari batu karena kurangnya pekerjaan mengingat kini daerah Azeroth yang aman dan tentram. Sementara Kadar yang menunggu di ruang perpustakaan, ia melihat bayangan hantu dan membawa Hadar ke sebuah buku misterius, yang kemudian ia mengambilnya. Setelah itu ia pun bertemu Medivh dan menceritakan apa yang ditemukannya pada mayat prajurit atas angin. Medivh pun kaget mendengar nama sihir Vel kini berada di Azeroth, di mana menurutnya itu tidak mungkin. Setelah itu mereka pun pergi dengan menggunakan sihirnya Medivh ke hadapan raja dalam sekejap. Setelah itu sang raja pun membawa Medivh ke sebuah ruangan dan sambil menceritakan peristiwa yang terjadi mereka pun membuat rencana.
Tak berapa lama Lothar, Medivh dan Kadar pun berangkat ke sebuah hutan di mana menurut laporan kini sering terjadi penyerangan di sana dengan membawa puluhan prajurit sebagai pengawalan. Setelah mereka menemukan jejak mereka pun berhenti untuk memeriksanya. Dan di saat itulah, tiba-tiba saja sebuah senjata melayang menjatuhkan seorang prajurit di sana. Lalu para orc pun muncul dan mulai menyerang mereka. Pertempuran pun tak terhindarkan. Merasa terdesak oleh para orc, Kadar pun meminta Medivh melakukan sesuatu. Lalu Medivh pun mengeluarkan sihirnya di mana ia juga menggunakan Vel untuk melumpuhkan dan para orc. Black Hand yang merupakan tangan kanan Gul'dan dan Durotan yang melihat teman-temannya terhisap sihir Vel pun langsung mundur melarikan diri. Setelah itu entah kenapa tiba-tiba saja Medivh juga pamit untuk kembali tempatnya. Sedangkan Lothar yang berniat membawa tahanan orc untuk diinterogasi pun mengejar para orc. Akhirnya Lothar pun mendapatkan salah seorang dari mereka. Begitu juga Kadar yang menangkap salah satu orc wanita yang mempunyai postur tubuh seperti manusia dengan sihirnya. Setelah itu mereka pun membawa kedua tawanan mereka. Dalam perjalanan, Lothar pun mencoba berkomunikasi dengan mereka. Namun ketika orc wanita yang ternyata bisa berbahasa manusia mencoba menjelaskan, orc yang satunya ternyata marah dan hendak menyerak orc wanita. Untung saja Lothar menghalanginya dengan pedangnya dan membunuhnya. Setelah itu wanita orc yang masih hidup pun dibawa ke hadapan raja. Lalu raja pun menanyainya. Lalu wanita orc pun menjelaskan bahwa ia adalah bangsa orc dan ia bernama Gorona. Mereka berasal dari dunia lain yang kini sudah hampir musnah dan datang ke Azeroth untuk menjadikannya tempat tinggal baru mereka. Mereka datang ke sana dengan sebuah portal dari penyihir mereka yang bernama Gul'dan. Garona bercerita bahwa ia bisa berbahasa manusia karena mempelajarinya dari para tahanan manusia yang mereka tahan untuk dijadikan sumber tenaga Gul'dan membuka portal dan membawa lebih banyak orc. Sementara itu di tempat para orc berkumpul, Black Hand dan Durotan yang melaporkan kekalahannya dari para manusia kini mendapat kemurkaan dari Gul'dan. Gul'dan juga meminta Black Hand untuk menghukum dirinya dengan membakarnya menjadi abu. Namun Durotan yang tak tega melihatnya pun memotong tangannya dan menghentikan hukuman Black Hand. Ia juga mengatakan bahwa mereka kalah karena orang yang mereka lawan juga menggunakan sihir Vel untuk melawan mereka. Setelah kembali ke kemahnya, sambil menggendong bayinya, ia kini mulai mengkhawatirkan sihir Vel-nya Gul'dan yang tidak hanya membahayakan musuh mereka tetapi membahayakan mereka juga. Sementara itu di kerajaan atas angin, Garona yang kini dikurung mendapatkan kunjungan dari ratu kerajaan yang memberikannya makanan dan selimut untuk menghangatkan tubuhnya dengan pengawalan Lothar tentunya. Sedangkan Kadar di ruangan lain, ia kini mempelajari buku yang ia ambil dari perpustakaannya Medivh. Dari sana menemukan sebuah nama yaitu Alodi. Sementara itu di tempat para orc, Durotan yang kini tengah berbincang dengan teman kepercayaannya. Mengingatkan temannya bahwa selama Gul'dan berkuasa dimanapun kini mereka tinggal tak lama lagi tempat itu akan mati, sama seperti dunia mereka sebelumnya. Karena sihirnya yang menggunakan makhluk hidup sebagai sumbernya. Durotan pun berencana untuk bergabung dengan manusia untuk melawan Gul'dan. Keesokan harinya, Lothar pun mengajak Garona untuk menunjukkan tempat para orc berada setelah raja menjanjikan kebebasannya. Sesampainya di sana, Lothar melihat banyak sekali kini manusia yang menjadi tahanan mereka yang hendak dijadikan sumber tenaga Gul'dan untuk membuka portal dan membawa seluruh bangsa mereka. Dan ketika Garona hendak pergi bersama Kadar, Durotan ternyata berada di sana dan meminta Garona untuk menyampaikan pesan kepada raja untuk bertemu dan berunding di sebuah tempat mengenai Gul'dan seperti rencananya. Lothar yang kembali dari pengintaiannya pun melaporkan kepada raja yang kini tengah berdebat dengan beberapa kerajaan lainnya tentang bangsa orc. Lothar pun mengatakan bahwa kini bangsa orc tengah membuat portal untuk membawa seluruh pasukannya ke Azeroth. Dan mereka harus segera menghentikannya sebelum Gul'dan bisa melakukannya yang berarti kebinasaan bagi mereka. Di sana Lothar juga mendapatkan kabar bahwa anaknya kini terluka setelah bertempur dengan para orc di wilayah Azeroth yang makin meluas.
Sedangkan Garona yang kini yang telah tiba di istana menyampaikan keinginan Durotan untuk bertemu dengan raja dan berunding dengannya. Lothar yang khawatir kalau ini jebakan pun menolaknya walaupun pada akhirnya raja sendiri menyetujuinya mengingat pandangan Garona bahwa Durotan adalah pemimpin yang baik dan selalu menepati janjinya. Sementara Kadar yang kembali ke kamarnya kaget mendapati Medivh kini berada di sana. Ia juga marah kepada Kadar ketika Kadar mencoba membantunya mencari cara mengalahkan sihir Vel dan membakar semua penelitiannya. Setelah itu ia pergi dengan membawa buku yang diambil Kadar dari perpustakaannya. Melihat ada sesuatu yang aneh dengan Medivh, Kadar pun lalu pergi menemui Lothar. Lalu ia pun mengatakan bahwa bangsa Orc tidak bisa datang membuat portal dan datang ke Azeroth sendiri tanpa bantuan orang dari Azeroth sendiri dan ini membuat Lothar berpikir. Siangnya sesuai keinginan Durotan, Raja, Lothar dan pasukannya dengan perlindungan Medivh dari atas bukit kini bertemu dengan Durothan dan klannya di sebuah lembah. Melalui Garona sebagai penterjemah mereka pun berunding untuk bekerja sama mengalahkan Gul'dan. Namun siapa sangka, pertemuan rahasia yang direncanakan Durotan kini malah dibocorkan teman baiknya yang bernama Orgrim dengan melaporkannya kepada Gul'dan yang berakibat disergapnya mereka oleh pasukan Orc Gul'dan yang dipimpin Blackhand. Durotan dan klannya pun kembali ke perkemahannya sedangkan Raja dan Lothar serta pasukannya bertempur dengan para Orc anak buah Gul'dan. Lothar yang melihat para prajurit kerajaan kini terpojok pun meminta Medivh membantu mereka. Lalu Medivh pun dengan sihirnya membentuk pagar sihir di antara kedua pasukan itu yang tidak dapat ditembus siapapun. Namun sayang karena Medivh yang kini telah teracuni sihir Vel yang ia gunakan, ia pun kehabisan tenaga dan pingsan yang mengakibatkan tewasnya beberapa prajurit dan anaknya Lothar yang terpagar bersama para Orc. Akhirnya anaknya Lothar pun tewas oleh Blackhand yang membuat Lothar kecewa kepada Medivh dan marah kepada Blackhand. Setelah para Orc pergi Kadar dan Garona menemukan Medivh yang tengah pingsan di atas bukit lalu mereka membawanya kembali ke tempatnya Medivh dan memasukkannya ke sumber sihirnya Medivh untuk memulihkan kekuatannya. Dan di saat itulah Kadar menyadari kalau kini Medivh telah dikuasai oleh sihir Vel-nya Gul'dan. Ia pun lalu bergegas pergi ke Kirintor dan menitipkan Medivh kepada Garona. Sementara itu Durotan yang kini sudah ke kemahnya kini menyerahkan diri minta pengampunan untuk anggota klannya pada Blackhand dan memberi nama kepada anaknya dengan nama Go'el. Sedangkan Medivh yang kini terbangun dari pingsannya kini bercerita kepada Garona yang sedang menjaganya di sampingnya. Garona juga mengatakan perihal anaknya Lothar yang tewas dalam penyergapan itu. Setelah itu Medivh mengirim Garona kembali ke kerajaan atas angin dengan sihirnya. Sementara itu di tempat para Orc, Orgrim yang berkhianat kepada Durotan kini ditawari sihir Vel untuk menambah kekuatannya dan menjadikannya ketua klan menggantikan Durotan. Namun setelah melihat dan memikirkan kembali, Orgrim pun menolaknya. Garona yang kini telah kembali ke kerajaan pun menemui Lothar yang kini sedang mabuk karena kehilangan anaknya dan meminta maaf. Sementara Orgrim yang kembali ke perkemahan klannya sangat kaget ketika pasukan Blackhand kini sedang membakar dan menghabisi seluruh anggota klannya. Ia pun langsung menahan beberapa di antara mereka dan menemui Draka. Lalu ia pun menyuruh Draka untuk melarikan diri sebelum Blackhand menangkapnya. Setelah itu Draka pun lari dengan membawa anaknya. Di lain tempat, Kadar dengan menunggangi Raja Wali kerajaan kini telah sampai di tempatnya Kirintor. Sebuah tempat yang berada di atas awan yang ditempati para penyihir tertinggi yang pernah melatihnya dulu demi mempersiapkannya menggantikan Medivh menjadi penyihir pelindung kerajaan. Lalu ia pun menceritakan tentang adanya sihir Vel di Azeroth dan kemungkinan Medivh sudah dikuasai olehnya. Setelah itu Kadar pun meminta izin kepada mereka untuk bertemu dengan Alodi. Dan setelah menemuinya, Alodi pun mengatakan cara bagaimana ia mengalahkan Guardian dan sihir Vel yang telah menguasainya. Sementara itu di kediaman Medivh, pengawalnya kini melihat Medivh sangat lemah. Ia pun membawanya ke tempat Medivh memulihkan diri. Namun tanpa diduga,
Kini di tempat pemulihan Medivh, sihir Vel kini menyebar dari tubuh Medivh ke sekitarnya membuat pengawalnya ketakutan. Medivh pun mengakui kalau dialah yang mengundang orc ke dunia ini karena terpengaruh sihir Vel yang ia gunakan tanpa sengaja. Dan kini sepenuhnya ia sudah dikuasai Vel, dan setelah itu pengawalnya pun mati terserap oleh sihir Velnya. Keesokan harinya, Lothar yang kini sedang berdebat dengan sang raja karena keinginannya menyerang orc tidak sependapat dengan sang raja. Lalu seketika, Medivh pun datang dengan penampilan yang energik seolah-olah sudah pulih seperti sebelumnya. Pada awalnya Medivh pun setuju dengan usul Lothar. Namun mengingat kecurigaannya kepada Medivh, ia pun akhirnya berdebat dengannya. Medivh pun memanasi Lothar dengan kematian anaknya yang menimpakan kesalahannya kepada Lothar karena menjadikannya prajurit di umur yang masih muda dan menyuruhnya pergi ke medan perang. Mendengar ini Lothar pun naik pitam dan terpaksa raja pun mengurungnya untuk menenangkan dirinya. Dan ketika di dalam sel, Garona menemuinya dan mengabarkan bahwa ia akan ikut berperang dengan raja dan Medivh untuk menyerang Gul'dan. Sementara itu di tempat para orc, Orgrim yang merupakan orang kepercayaannya Durotan kini menyesal telah mengkhianatinya. Akhirnya ia pun mendatangi Durotan, meminta maaf dan membebaskannya. Mengetahui anak dan istrinya telah pergi dan seluruh klannya telah tewas, Durotan pun berniat menantang Gul'dan dan menunjukkan siapa dia sebenarnya kepada bangsa orc. Sedangkan malam itu sang raja dan para prajuritnya pun kini berangkat untuk menyerang bangsa orc dan berencana membebaskan penduduknya yang ditawan di sana. Setelah kepergian sang raja, Kadar pun datang dan membebaskan Lothar. Kemudian Kadar pun mengajak Lothar untuk membunuh iblis sebenarnya yang membuat kekacauan di Azeroth yaitu Medivh. Di lain tempat, Draka yang kini tengah dikejar anak buah Black Hand terus berlari hingga ia sampai di sebuah sungai. Dan karena takut anaknya akan tertangkap, ia pun menghanyutkannya di sana. Tepat setelah itu, salah seorang orc datang dan berniat mengejar bayi itu. Sontak saja Draka pun menghalanginya dengan melompat dan langsung menggigit leher orc itu dengan taringnya. Namun sayang setelah berhasil membunuhnya, ia pun menyadari kalau kini pedang musuhnya tertancap di perutnya dan ia pun meninggal. Sementara itu di tempat para orc, Durotan yang kini sudah berniat menantang Gul'dan pun menyatakan tantangannya di depan seluruh bangsa orc. Dan akhirnya merasa dirinya lebih kuat dari Durotan, ia pun menerima tantangan Durotan. Dan pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Namun sayang Medivh yang kini mulai membuka portal membuat Gul'dan kehabisan waktu dan akhirnya membuat Gul'dan menggunakan sihir Vel-nya untuk menguras tenaga dan kehidupan Durotan dan membuatnya tewas. Para orc yang melihat kecurangan Gul'dan dengan bertarung secara tak terhormat pun mulai mencemoohnya karena telah bertindak curang. Mereka pun hendak meninggalkan Gul'dan ketika ia mulai membunuh beberapa orc yang mencoba meninggalkannya dan mengancam yang lainnya lalu memberikan sihir Vel kepada Gul'dan untuk memperkuatnya menjadi tangan kanannya. Tepat di saat itu raja dan pasukannya datang. Melihat tubuh Durotan yang kini digantung sebagai peringatan, kini tahulah ia bahwa mereka kini berjuang seorang diri tanpa ada bantuan lainnya. Dan setelah itu mereka pun mulai menyerang. Sedangkan di kediaman Medivh, kini ia yang sudah dikuasai sihir Vel pun tengah membaca mantra membuka portal ketika Lothar dan Kadar datang dan mencoba menghentikannya. Medivh juga menghidupkan patung tanah liat yang dibuatnya untuk menghalangi mereka dengan sihirnya. Sementara itu pasukan kerajaan dan bangsa orc kini bertarung habis-habisan. Dua kekuatan besar pun kini beradu. Gul'dan yang melihat pasukannya mulai kalah jumlah, ia pun langsung menggunakan sihir Vel-nya untuk membuka gerbang dengan menyedot kehidupan para tawanannya. Akhirnya pasukan orc lainnya pun masuk dari portal yang ia buka. Sedangkan Kadar dan Lothar terus berusaha menggagalkan Medivh. Dan dalam satu kesempatan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Medivh dengan menjatuhkan manusia patung yang ia buat dan menindihnya. Bersamaan dengan jatuhnya Medivh akhirnya portal pun tertutup kembali. Namun Kadar yang kini ikut terjatuh kubangan sihir Vel pun mencoba melawannya. Dan setelah membaca mantra yang diberikan Alodi,
Akhirnya Kadar pun bisa menghancurkan sihir Vel yang berada di sana dan sekitarnya. Lalu setelah masalah di sana diyakinkan selesai, Lothar pun pergi menyusul rajanya dengan menunggang Raja Wali Kerajaan. Kini Medivh dalam sekaratnya ia pun kembali sadar dan dengan kekuatan terakhirnya ia membuka portal untuk ke kerajaan atas angin yang bisa digunakan rajanya membebaskan para tahanan dan pergi dari sana. Melihat ini sang raja pun langsung berterima kasih kepada Medivh dan memerintahkan pasukannya maju, membebaskan para tawanan dan membawa mereka melewati portal. Setelah mereka menyelamatkan sekian banyak tahanan ternyata kini kekuatan Medivh mulai melemah dan akhirnya ia pun meninggal. Dengan meninggalnya Medivh kini portal ke kerajaan atas angina pun hilang. Yang membuat raja dan pasukan yang tersisa kini terkepung dan menjadi bulan-bulanan bangsa Ord. Lalu Blood Hand yang melihat sang raja sudah terkepung pun mencoba menuju sang raja untuk membunuhnya dan mendapat kehormatan dari seluruh bangsa Ord. Raja yang mengetahui hal ini pun meminta Garona untuk membunuhnya dan mendapat kehormatannya yang akan menjadikan Garona dihormati bangsa Ord dan berpesan padanya untuk membawa perdamaian antara manusia dan bangsa Ord. Lalu dengan terpaksa ketika Blood Hand sudah mendekati sang raja Garona pun menusukkan pisau pemberian istri sang raja kepada raja atas angin dan membuatnya tewas. Seluruh bangsa Ord dan Blood Hand yang melihat hal ini pun langsung terpaku dan beberapa detik kemudian mereka pun membopong Garona di kerumunan mereka dan membawanya ke hadapan Gul'dan. Akhirnya Gul'dan pun menerima kembali Garona dan memberikan gelar kehormatan padanya. Sementara Blood Hand hendak membawa mayat raja, dari arah udara Lothar pun datang dengan garudanya menyerang Ord dan mencoba membawa tubuh sang raja. Namun sayang begitu mereka hendak pergi, Blood Hand menahan kaki sang Garuda dan membantingnya ke tanah dan membuat Lothar pingsan. Kesal dengan Garona yang kini menjadi perhatian bangsa Ord, Blood Hand pun melemparkan pedangnya Lothar yang kini sudah terbangun dan mengajaknya duel. Melihat Blood Hand di hadapannya, Lothar pun mengambil pedangnya sambil mengingat kematian anaknya yang dibunuh Blood Hand. Ia pun menatap Lothar dengan tajam dan penuh amarah. Lalu keduanya pun berlari dan ketika sudah dekat Lothar pun menjatuhkan dirinya ke bawah Blood Hand dan dengan ayunan pedangnya ia menebas selangkangan Blood Hand yang membuatnya jatuh lalu dilanjutkan dengan sebuah tusukan ke punggungnya dan membuatnya langsung tewas. Melihat kejadian ini seluruh Ord pun terdiam. Lalu dengan perlahan Lothar pun kembali ke arah garudanya untuk pergi membawa tubuh sang raja. Gul'dan yang mencoba menghalanginya pun dihalangi oleh Ganora dan yang lainnya yang menganggap pertarungan 1 lawan 1 tadi adil dan Lothar berhak pergi sebagai pemenangnya. Akhirnya Gul'dan pun dengan enggan membiarkan Lothar pergi. Setelah kematian rajanya kini seluruh klan dan kerajaan-kerajaan di sekitar Azeroth pun bergabung dengan Lothar sebagai penerus kerajaan dan bergabung sebagai aliansi untuk berperang melawan bangsa Ord. Film ini diakhiri dengan memperlihatkan Go'el anaknya Durotan dan Draka yang tempo lalu dihanyutkan ke sungai. Setelah menempuh ribuan mil jauhnya, Go'el pun menepi di sebuah tepian sungai dan ditemukan oleh seorang manusia. Tamat. Nah itulah alur film ini. Sangat seru bukan? Dan admin rasa sepertinya film ini tidak berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di lanjutan film sambungannya yang pasti seru seperti biasanya. Wassalam.